Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Automate Fish Farming ingin mempresentasikan hasil laporan pengujian dari aplikasi kami, yaitu pengujian berbasis manual dan juga otomatis. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Ada Muhammad Zidani Habibi yang bertugas sebagai front end dan otomatis tester. Ada Muhammad Rizky Wicaksono, yaitu saya sendiri, yang bertugas sebagai front end dan sebagai manual tester. Dan ada Muhammad Fuad yang berperan sebagai back end serta menjadi otomatis tester. Dan yang terakhir ada Zainal Basri yang berperan sebagai back end dan sebagai manual tester. Untuk slide pertama yaitu adalah rekap pengujian manual. Pengujian manual ini dilakukan secara bertahap sejak awal pengembangan aplikasi dengan fokus utama pada aspek keamanan dan fungsionalitas aplikasi. Kami telah melakukan pengujian terhadap 5 komponen utama di aplikasi. Untuk yang pertama ada login dan keamanan. Login dan keamanan memiliki tingkat rasio 100% dan ini merupakan hasil yang sangat memuaskan dikarenakan seluruh skenario pengujian keamanan berjalan sesuai harapan dan tidak ada celah keamanan yang ditemukan. Dan kedua ada profil pengguna dengan tingkat rasio 90%. Di sini kami menemukan beberapa isu terkait validasi field wajib dan keamanan penyimpanan data. Namun untuk isu-isu ini sudah kami perbaiki dan kami maintenance lagi. Dan yang ketiga ada monitoring pH dengan rasio keberhasilan 96%. Fitur ini itu sangat andal dan hanya mengalami sedikit jeda pembaruan data ketika kondisi jaringan tidak stabil. Keempat ada kontrol IoT dengan rasio keberhasilan 93%. Tim kami mengidentifikasi adanya keterlambatan eksekusi perintah pada kondisi tertentu, tetapi sudah kami optimalkan agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan terakhir yang kelima itu ada notifikasi dengan tingkat keberhasilan yaitu 89%. Di sini kami menemukan beberapa notifikasi tidak muncul saat pH melewati batas kritis. Ini merupakan area yang paling membutuhkan perbaikan dan sudah kami selesaikan. Untuk hasil secara keseluruhan itu ada dalam rentan rasio 94% hingga 100%. Dan setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kami melakukan pengujian otomatis. Di sini, kami menggunakan Android Instrumented Test atau Automatic Testing yang terdapat dalam Android Studio. Pengujian otomatis ini sangat penting untuk memastikan konsistensi dan mendeteksi bug yang mungkin terlewat dalam pengujian manual. Di sini, kami telah menjalankan 7 test suite utama. Yang pertama adalah Register Feature Test. Di sini, kita menguji skenario registrasi dengan berbagai kondisi. Yang pertama yaitu kita menguji dengan empty field, kemudian format email yang salah, dan data yang tidak valid. Dan hasil semua itu, awalnya ada 1 tes yang fail dan 3 pass. Setelah perbaikan, semuanya berhasil pass atau semuanya berhasil lolos. Kemudian, yang kedua, ada Login Feature Test. Di sini, kita menguji berbagai skenario login seperti username password yang salah, empty field, dan lain-lain. Hasilnya adalah 4 tes tersebut itu berhasil atau pass. Sistem berhasil menolak input yang tidak valid dengan benar. Selanjutnya adalah Edit Profile Flow.
Di sini adalah pengujian untuk melakukan edit profile. Hasilnya sangat baik, data berhasil diubah dan tersimpan dengan benar. Selanjutnya adalah IoT Flow Test. Ini adalah area yang memerlukan perhatian khusus. Data IoT berhasil ditangkap, namun salah satu bagian dari IoT tersebut, yaitu pH monitor, sempat terbaca offline meskipun data terus masuk. Ini adalah anomali sinkronisasi status yang sudah kami perbaiki. Kemudian ada setting detail test. Di sini kita menguji perubahan bahasa, time zone, lokal, dan hapus akun. Semua pengujian tersebut berjalan lancar tanpa crash atau pass. Selanjutnya adalah navigation flow test. Di sini kita menguji navigasi dari dashboard ke berbagai activity. Hasilnya, navigasi berjalan lancar tanpa masalah. Terakhir adalah change password test. Di sini kita akan menguji validitas password mismatch dan password is valid saat melakukan perubahan password dan apakah password itu berhasil diubah atau tidak. Hasilnya, semuanya bekerja dengan baik dan lancar. Pengujian otomatis ini membuktikan bahwa logik aplikasi kita sudah solid dan stabil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekarang mari kita masuk ke analisis dan pembahasan dari hasil pengujian yang dilakukan. Dari analisis pengujian manual, kami melihat bahwa tingkat keberhasilan sangat tinggi, peningkatan dari 94% menjadi 100% setelah perbaikan. Keamanan login mencapai 100% dan monitoring pH 96% andal. Area yang kami perbaiki meliputi validasi data, stabilitas jaringan, sistem notifikasi, dan optimalisasi komunikasi IoT. Dari analisis pengujian otomatis, kami menemukan bahwa automated testing sangat efektif dalam memvalidasi logic form dan mendeteksi bug kritis. Testing ini juga membuktikan kestabilan navigasi dan efisiensi dalam melakukan uji regresi. Dalam pembahasan komprehensif, kombinasi antar pengujian manual dan otomatis memberikan cakupan yang sangat komprehensif. Kami juga menemukan beberapa temuan kritis, di mana status IoT yang tidak sinkron antar device dan aplikasi, kelemahan validasi input dan beberapa prompt, dan kebutuhan mekanisme fallback untuk menjaga stabilitas saat jaringan bermasalah. Sebagai tindak lanjut, kami mengimplementasikan sinkronisasi IoT yang lebih robust dengan retrain mechanism, validasi ganda di sisi klien dan server, dan optimasi API, dan perbaikan logika notifikasi. Semua perbaikan ini sudah terimplementasi dan teruji ulang. Sekarang untuk saya menunjukkan perbandingan hasil testing. Untuk manual testing, terjadi peningkatan dari 94% menjadi 100%. Ini menunjukkan hasil dari perbaikan kami yang mencakup kualitas tinggi. Untuk kemudian register testing, awalnya ada 1 fail dan 3 pass. Setelah perbaikan, semua 4 tes berhasil pass. Bug yang menyebabkan failure sudah berhasil kami identifikasi dan perbaiki. Yang paling penting yaitu bug kritis, di mana kami menemukan 3 bug kritis selama proses pengujian, dan ketiga-tiganya sudah berhasil diselesaikan saat ini tidak ada lagi bug kritis yang outstanding. Ini adalah peningkatan yang sangat signifikan. Semua bug kritis berhasil diselesaikan melalui kombinasi pengujian manual dan otomatis yang kami lakukan secara sistematis. Aplikasi kini telah mencapai tingkat keberhasilan 100% setelah iterasi perbaikan dan menyeluruh. Sekarang akan dilanjutkan teman saya. Baik, dari keseluruhan proses pengujian yang telah kami lakukan, kami dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, dari segi kelayakan, aplikasi sudah layak digunakan dengan tingkat keberhasilan pengujian akhir mencapai 100%, semua kriteria kelayakan sudah terpenuhi. Yang kedua, untuk fitur inti, fitur-fitur ini aplikasi seperti login, eh, registrasi, profil pengguna, dan navigasi semuanya stabil dan berfungsi dengan baik. Kemudian yang ketiga, bagian IoT integration,
Masalah sinkronisasi IoT yang sempat kami temukan sudah berhasil diselesaikan. Sistem monitoring pH dan kontrol perangkat IoT kini berfungsi dengan baik dan andal. Kemudian yang keempat, dari segi strategi hybrid testing yang menggabungkan pengujian manual dan otomatis terbukti sangat efektif dalam mendeteksi berbagai jenis bug, mulai dari bug UI hingga bug logik yang kompleks. Yang kelima, bagian dokumentasi seluruh proses pengujian telah terdokumentasi lengkap dengan screenshot, log error, dan test report yang detail. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kesiapan produksi. Dengan semua perbaikan yang telah dilakukan, aplikasi ini siap untuk deployment dan siap digunakan oleh user di lingkungan production. Next. Uh, Meskipun aplikasi sudah siap untuk produksi, kami memiliki beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan stabilitas aplikasi ke depannya. Yaitu pertama dalam hal monitoring dan logging, kami merekomendasikan untuk mengimplementasikan sistem logging yang komprehensif untuk monitoring production. Ini akan membantu kita mendeteksi anomali secara real time dan melakukan troubleshooting dengan lebih cepat jika terjadi masalah di production. Kemudian yang kedua, CI/CD integration, sebaiknya kita mengintegrasikan automate testing ke dalam CI/CD pipeline. Dengan begitu, setiap kali ada perubahan kode atau ada pull request baru, testing akan berjalan otomatis sehingga kita bisa memastikan tidak ada regression bug yang masuk ke production. Yang ketiga, performance testing. Kami merekomendasikan untuk melakukan performance testing, terutama load testing, untuk memastikan aplikasi dapat menangani beban pengguna yang tinggi. Ini penting mengingat aplikasi ini akan digunakan untuk monitoring real time. Yang keempat, user acceptance testing. Sebelum launch resmi, sebaiknya dilakukan UAT dengan penggunaan actual atau representative user. Feedback dari mereka akan sangat berharga untuk memvalidasi user experience dan menemukan use case yang mungkin belum kita pertimbangkan. Kemudian yang kelima, security audit. Mengingat aplikasi ini akan menangani data sensitif dan mengontrol perangkat IoT, kami merekomendasikan untuk melakukan audit keamanan menyeluruh oleh security expert sebelum deployment final. Ini untuk memastikan tidak ada celah keamanan yang terlewat. Baiklah, demikian presentasi laporan pengujian aplikasi automatic farming dari kami. Kami telah melakukan pengujian yang komprehensif, memperbaiki semua bug yang ditemukan, dan aplikasi kini siap untuk deployment. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.